Di era digitalisasi saat ini, kolaborasi bisnis menjadi semakin penting, terutama di antara brand fashion dan influencer. Nah, komunikasi bisnis adalah kunci dalam kerjasama yang sukses. Tapi, bagaimana cara kita agar berkomunikasi bisnis dengan baik? Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana proses komunikasi bisnis yang diterapkan secara langsung di kolaborasi antara brand fashion dan influencer TikTok. Jadi, di sini kita akan mengikuti langsung diskusi antara Nabila, Wardah, dan Gita. Mari kita simak. Nah, sebelum memulai kerjasama yang baik, penting bagi kedua belah pihak agar membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. Contohnya seperti memulai percakapan yang santai dan informal pada video berikut ini. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu secara langsung dengan kalian. Perkenalkan, saya Nabila Rizky, CEO dari Brand Fashion Style yang sedang berkembang pada saat ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian telah meluangkan waktunya untuk membahas kolaborasi ini. Saya sangat antusias. Semoga kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Ya, halo, saya Gita. Senang banget udah terlibat. Saya udah lama mengikuti perkembangan dari Style dan saya suka banget sama desain kalian dan koleksi yang sekarang tuh keren banget. Baik, saya akan membantu mengurus visual dan konsep kreatif dari kolaborasi ini. Senang sekali akhirnya kita bisa duduk bersama untuk membahas ide-ide kita ini. Iya, terima kasih ya Gita. Saya juga merasa kamu adalah influencer yang cocok untuk mempresentasikan produk saya ini. Harapan saya, semoga kolaborasi ini bisa mendapatkan dampak yang besar untuk kedua belah pihak, terutama dalam menjangkau audiens yang lebih luas seperti TikTok mungkin. Saya juga excited Nabila, karena sebagian besar itu followers berasal dari kalangan remaja dan kalangan dewasa muda yang sangat mengikuti tren fashion. Apalagi saya yakin produk kalian bisa mendapatkan exposure dari TikTok dengan konten yang tepat. Sebenarnya, sebelum kita masuk ke detail lebih lanjut, mungkin kita bisa mulai dengan membahas visual dan tujuan masing-masing dari kolaborasi ini. Bagaimana menurut kalian? Ya, boleh. Langkah selanjutnya setelah membangun hubungan yang baik adalah memahami tujuan dan visi masing-masing dari setiap pihak. Diskusi mengenai visi, strategi, dan tujuan akan membuat fondasi kerjasama yang lebih kuat. Mari kita lanjut videonya. Jadi ini style ini sedang dalam tahap ekspansi. Saya ingin agar brand ini lebih dikenal di kalangan muda, terutama Gen Z ya. Saya melihat adanya pergeseran pola konsumsi di mana mereka lebih tertarik pada konten-konten yang ringan, efektif, dan yang lebih fun lah. Melalui kolaborasi dengan kamu kita, saya berharap produk saya bisa tampil di platform TikTok dengan cara yang kreatif, tetapi tetap mencerminkan nilai-nilai dari brand saya. Saya sepakat karena kalau saya nggak tertarik dengan konten yang itu dan video tapi tetap memberikan fashion. Jadi saya rasa kolaborasi ini bisa memberikan keseimbangan antara mempromosikan produk dan membuat konten yang tepat. Iya betul sekali. Salah satu ide yang saya miliki mungkin bisa merangkai video mix and match outfit dari koleksi terbaru saya. Kamu juga bisa menunjukkan cara menggunakan beberapa item yang berbeda dalam berbagai kesempatan. Saya juga ingin memberikan sentuhan gaya yang sesuai dengan trend fashion yang saat ini tentunya. Wah, ide itu sangat menarik. Iya. Apalagi kalau kita tambahkan challenge atau tren viral yang sudah booming di TikTok. Kalau saya pasti akan suka. Iya. Nah, itu ide yang bagus. Kita bisa membuat konten bertema second day, second rules, di mana kita bisa menggunakan outfit yang berbeda dan gaya berbeda, tetapi dia dari koleksi yang sama. Nah, ini juga kami berpikir untuk menjadikan komunitas follower untuk bisa mengikuti challenge ini dengan outfit mereka masing-masing. Nah, challenge memang salah satu cara yang paling bagus untuk menarik engagement di TikTok. Kalau saya sangat suka dengan cara seperti itu. Apalagi kalau kita tambahkan kayak hadiah atau semacamnya, pasti akan lebih menarik. Iya, saya sangat terbuka ya dengan ide tersebut, saya sangat suka. Selain itu, bagaimana menurutmu tentang agenda post ini? Saya tentunya akan bahas ya, apakah kamu merasa kita perlu mengikuti tren yang sedang viral, atau kita bisa memiliki waktu yang lebih spesifik untuk konten ini, atau bagaimana mungkin? Nah, setelah tujuan dan visi telah ditetapkan, saatnya masuk ke detail rencana kerja dan negosiasi yang merupakan bagian penting dalam kolaborasi bisnis, karena dalam bagian ini semuanya akan membahas tentang anggaran, timeline, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Oke, jadi untuk kolaborasi ini tentunya saya sudah mengalokasikan anggaran yang mencakup produksi konten, promosi, dan tentunya fee untuk kamu sebagai influencer kita. Saya ingin memastikan semuanya jelas dan terbuka ya di sini, sehingga kolaborasi ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita mulai dengan fee. Biasanya berapa tarifmu untuk sekali campaign dengan beberapa video? Saya biasanya menerapkan berdasarkan jumlah video yang saya upload. Biasanya 3 sampai 5 video itu saya tarif sekitar 50 juta.
50 juta untuk 3 sampai 5 video dengan video TikTok ya. Bagaimana kalau saya meminta negosiasi dengan kita menambahkan reels atau IG story mungkin dengan tetap tarif 50 juta? Saya hanya meminta diskon atau bagaimana mungkin? Ya boleh, karena ini first step kita juga. Tapi saya rasa untuk menambahkan di reels ini itu ada biaya tambahan ya kak. Jadi saya rasa saya hanya bisa mengupload di IG story saja. Karena ini juga pertama kali ya kak, jadi hanya di situ yang saya bisa. Iya, makasih ya atas negosiasi yang telah diberikan oleh saudara kita. Saya juga ingin memberikan beberapa ide. Saya berpikir mungkin sebaiknya kita bisa menambahkan behind the scenes untuk ide ini. Ini dapat membuat dimensi lain ke dalam kolaborasi kita dan memberikan audiens gambaran tentang proses kreatif di balik layar kita. Dan itu ide yang bagus sih. Dan biasanya konten BTS itu biasanya menarik. Beberapa kantor juga biasanya penasaran dengan konten di layar. Mungkin kita juga bisa membuat live di TikTok atau Instagram untuk menambah air. Itu bisa jadi strategi tambahan yang kuat banget ya untuk kolaborasi kali ini. Saya juga ingin tahu berapa waktu yang biasanya kamu butuhkan untuk memproduksi konten seperti ini. Pada tahap ini, mereka mulai menyusun timeline dan tanggung jawab dengan lebih detail agar tidak ada yang terlewatkan. Nah, jadi semua pihak harus bekerja sama agar kolaborasi ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, kami juga mempunyai beberapa draft timeline yang kami buat. Untuk minggu pertama itu kita akan fokus pada tahap production, di mana kita akan mulai menyusun konsep visual, memilih wardrobe, dan membuka syuting. Untuk minggu kedua itu kita akan fokus pada produksi. Nah, untuk minggu ketiga dan keempat itu adalah waktu post production dan mulai mengunggah konten secara bertahap di sosial media. Ya, saya rasa timeline ini cukup realistis ya. Namun saya perlu mempertimbangkan juga momen-momen penting di TikTok. Mungkin kita bisa mencoba untuk menyesuaikan posting video dengan tren yang sedang viral, terutama jika ada tren fashion yang bisa kita masuki gitu. Itu bisa mempercepat engagement dan meningkatkan brand visibility. Betul banget, TikTok sekarang dengan dan tren bisa berubah dengan cepat. Saya biasanya memonitor tren harian dan mingguan. Kalau ada tren yang sesuai dengan strategi kita bisa segera membuat tren utama untuk memanfaatkannya. Ini akan membuat digital lebih fleksibel dan responsif. Kami juga bisa siapkan beberapa konten cadangan yang bisa digunakan dengan cepat jika tren baru muncul. Untuk wardrobe-nya, kami bisa menyiapkan beberapa opsi dari koleksi kami. Kami juga ingin masukkan dari kamu kita tentang mana yang paling cocok untuk kesehatan yang akan kamu lakukan di depan. Oh, saya suka sih kalau punya yang membanggakan yang lain. Karena kalau saya juga suka yang gaya simpel karena mungkin kita bisa menjadi beberapa konten visual yang bisa dipadukan ke aktivitas sehari-hari seperti jalan-jalan atau makan. Nah, itu ide yang bagus banget. Saya ingin memastikan bahwa outfit yang ditampilkan dalam konten ini benar-benar bisa relate dengan audiens kamu ya. Dan itu saya juga ingin menanyakan soal lokasi syuting. Apakah ada ide tempat yang menurutmu cocok untuk mendukung visual konten ini? Saya juga mempunyai beberapa lokasi outdoor dan indoor yang sedang saya pertimbangkan. Untuk outdoornya itu saya berpikir tentang taman kota atau kafe yang terbuka yang populer di kalangan Gen Z. Sedangkan untuk outdoor itu saya punya set video dengan lighting yang natural untuk membuat video terlihat lebih fresh. Saya rasa lokasi outdoor juga bisa menambah variasi yang bagus karena kalau saya juga cenderung lebih tertarik kalau pada video yang saya lebih menarik. Ini kita bisa belajarnya pada lokasi antara beberapa video di outdoor dan misalnya itu studio yang bisa fokus pada detail konten. Setelah timeline dan lokasi telah disepakati, langkah berikutnya adalah merumuskan strategi promosi dan cara memaksimalkan engagement di media sosial. Nah, selain posting video di TikTok, saya juga mempertimbangkan untuk memperluas jangkauan campaign ini melalui platform media sosial yang lainnya. Seperti yang telah kami sepakati negosiasi tadi kan, kita bisa menggunakan juga Instagram. Saya ingin campaign ini menjangkau sebanyak mungkin audiens di berbagai platform. Itu strategi yang bagus sih. Saya juga memiliki followers yang banyak di Instagram. Jadi saya bisa memanfaatkan Instagram Stories atau Snapchat sebelum pada iklan tayang di TikTok, membantu membangun partisipasi. Saya bisa membantu membuat konten riset yang menarik perhatian followers. Selain itu, saya juga berpikir untuk menggunakan fitur TikTok Live saat campaign ini berjalan. Kami bisa menggunakan live ini untuk membahas koleksi terbaru, memberi tip fashion, dan berinteraksi langsung dengan followers kami. Oh ya, live memang sangat efektif karena biasanya ketika sedang live engagement TikTok itu berinteraksi. Jadi kita bisa membuat live yang interaktif, misalnya followers bisa kita untuk mix dan outfit, warna filter. Ya, itu termasuk
pemuda yang brilian ya. Saya juga berpikir untuk membuat giveaway mungkin untuk followers yang paling aktif selama live atau yang ikut challenge bisa mendapatkan produk gratis dari Instagram saya. Giveaway ini juga bisa menambah motivasi followers lebih terlibat. Kami juga bisa memanfaatkan hashtag challenge khusus untuk kolaborasi ini. Nah, sehingga brand kami ini terlihat di TikTok. Nah, kita juga bisa membuat challenge yang simple tapi tinggi. Semakin simple challenge tersebut semakin mudah untuk orang ikut berpartisipasi. Iya. Misalnya seperti hashtag mix match new style. Iya. Contohnya di mana followers bisa menunjukkan cara mereka untuk memadukan produk kalian. Ya, itu hashtag yang bagus. Saya akan memulai mempromosikan hashtag tersebut sebelum campaign utama dimulai untuk membangun hype ya. Ini akan membuat lebih banyak orang siap untuk mengikuti challenge saat konten itu keluar nanti. Nah, langkah terakhir dalam proses komunikasi bisnis adalah memastikan semua detail telah tercatat dalam kontrak resmi untuk melindungi hak dan tanggung jawab kedua belah pihak, serta menjaga agar kolaborasi ini berjalan sesuai dengan rencana. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan ini, saya rasa penting bagi kita untuk memastikan semua hal itu sudah tercatat dalam kontrak. Saya juga akan memastikan bahwa detail produk seperti lokal, drop, dan tanggal syuting akan saya cantumkan dengan jelas. Semua materi produk akan disesuaikan sesuai dengan tagline yang kita sepakati sebelumnya. Ini boleh dicek dulu kontraknya dari mana ini. Semoga kerjasama kita ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Boleh mungkin dari kita dulu. Oke, saya setuju ya. Saya akan menandatangani Iya. kontraknya misi. Terima kasih. Ya, baik, saya akan tanda tangan juga ya. Oke. Terima kasih ya untuk waktu dan kontribusinya. Saya yakin dan penuh harapan kolaborasi ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan dampak besar bagi kita semua. Terima kasih juga ya, karena saya sangat antusias untuk memulai. Dan saya yakin ini akan menjadi kolaborasi paling seru dan impactful. Oke, baik, tim saya juga akan mulai bekerja untuk mempersiapkan semua keperluan produksi. Saya yakin dengan ide-ide yang telah kita diskusikan ini, konten akan sangat sukses. Iya. Kalau begitu boleh kita akhiri ya. Ya. Terima kasih ya Terima sebelumnya. kasih. Oke, kalau begitu mungkin saya duluan ya. Terima kasih ya sebelumnya atas kerjasamanya. Iya, makasih banyak. Makasih ya. Makasih. Dadah, saya duluan ya. Baik, terima kasih. Dan itulah tadi bagaimana cara berkomunikasi bisnis yang baik dalam sebuah kolaborasi antara brand fashion dan influencer TikTok. Dengan komunikasi bisnis yang baik, kedua belah pihak bisa memahami visi, strategi, dan tanggung jawab masing-masing, menjadikan kolaborasi itu berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.